Kriwil bete banget, pokoknya bete. Liburan udah selesai, terus udah masuknya tatap muka lagi. Pokoknya bete, kan Kriwil masih mau liburan yang panjang banget. Udah tugasnya jadi banyak sekarang. Pokoknya kesel. Kriwil, kamu kenapa? Kriwil bete. Iya, kenapa bete? Banget. Kenapa? Soalnya udah masuk sekolah, Kak Vita. Oh, terus? Terus udah tatap muka. Terus tugasnya makin banyak. Oh gitu. Iya, liburan juga udah selesai lagi. Wah, bukannya sama nih sama teman-teman Kriwil. Teman-teman juga udah masuk sekolah kan? Iya juga sih ya. Iya, jadi nggak harus bete dong. Harus tetap semangat. Iya kan Kriwil? Gitu ya Kak Vita. Iya dong, kenapa harus bete? Harusnya happy, bisa ketemu teman-teman lagi di sekolah. Ya deh, Kriwil coba nggak bete. Iya. Kriwil, Ya? kita sekolah minggu di udara dulu ya? Oh iya. Sekolah minggu aja biar Kriwil nggak bete. Iya, kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke Kriwil? Oke. Kita mulai ibadah kita? Oke. Kita sapa teman-teman dulu ya? Oke. Shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti baik dong Kak. Nggak kayak Kriwil ya, bete-bete ya. Iya. Kami selalu berdoa supaya adik-adik dalam keadaan sehat, selalu sukacita dan semangat. Amin. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita mulai di dalam doa ya. Oke. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekarang kita muji Tuhan Kriwil. Oke. Oke. Adik-adik, yuk sama-sama nyanyi lagu ini. Semangat ya. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Yuk nyanyi lagi ya. Aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya.
memuji Tuhan itu menyenangkan, ya kan? Iya, betul sekali. Kak Vita, Iya, kita mau dengar firman Tuhan ya? iya dong. Nah, temanya apa nih Kak? Nah, tema kita minggu ini masih berkaitan dengan tema minggu lalu, Kriwil. Aku anak Tuhan zaman now yang ketiga. Hah, ada part 3-nya? Iya, panjang ya? Iya. Sampai 4 loh, Kriwil. Wah. Jadi, saksikan terus Sekolah Minggu di Udara. Kak Vita, sebelum kita dengar firman Tuhan, Iya. kita mau lihat video teman-teman dulu. Wah, ada video ya, Kriwil? Iya. Wah, seru banget pastinya. Yuk, sama-sama saksikan. Biasa, teman-teman kita sudah banyak yang mengirimkan video-videonya. Iya. Jadi ditunggu ya buat teman-teman yang lain yang mau mengirimkan videonya. Iya, ditunggu. Nah, sekarang waktunya mendengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan baik ya. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante senang sekali melihat adik-adik semua berada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Nah, sebelum Tante melanjutkan cerita hari ini, Tante mau bertanya lebih dahulu. Siapa dari adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, minggu lalu Tante cerita tentang seorang raja yang bermimpi-mimpi yang aneh. Siapa sih raja tersebut? Raja Nebukadnezar, Mak. Oke, bagus sekali. Raja Nebukadnezar. Kira-kira adik-adik tahu apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar itu? Raja bermimpi melihat patung yang besar dan aneh. Oh, patung yang besar dan aneh. Apanya yang aneh dari patung itu? Patung itu aneh deh, Mak. Ya. Karena kepala patung itu terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, Ya. perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, sedangkan paha dari besi, lalu sebagian kakinya dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Wah, pintar sekali Andrew dan Brandon. Patung itu memang benar-benar aneh. Lalu, apakah Daniel bisa memberitahukan mimpi dan arti dari mimpi raja ini? Daniel bisa memberitahukan dan mengartikan mimpi raja tersebut. Bagaimana caranya? Ayo. Karena Daniel bisa memberitahukan mimpi itu
karena dia dan teman-temannya berdoa kepada Tuhan Ya. dan Tuhan menunjukkan kepada Daniel artinya. Oke, mimpi dan arti mimpi itu ya. Nah, bagus sekali, pintar Brandon dan Andrew. Nah, cerita hari ini masih tentang Daniel, tapi khususnya cerita tentang ketiga teman Daniel. Siapa itu ketiga teman Daniel? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, cerita ini bisa adik-adik baca di Daniel pasal 3 ya. Kalau adik-adik sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca seluruh pasal 3 sehingga adik-adik bisa mendapatkan cerita yang lebih lengkap. Nah, sekarang Tante mau cerita ya. Kekuasaan dari Raja Nebukadnezar menjadi sangat besar. Ia bisa memenangkan peperangan sehingga kekuasaannya bertambah besar. Raja menjadi takut atau rakyatnya menjadi takut kepada raja dan mereka semua tunduk kepada raja. Sayangnya, ada satu sifat dari Raja Nebukadnezar yang kurang baik. Sifat apa yang kurang baik? Raja Nebukadnezar menjadi sombong karena negerinya tambah besar dan kuasanya juga tambah besar. Raja lupa bahwa semua keberhasilan yang ia peroleh datangnya dari Tuhan. Sayang sekali. Raja Ya. sudah lupa kepada mimpi yang ia mimpikan itu. Benar sekali, benar. Satu hari, Raja mempunyai ide. Saya akan membangun sebuah patung yang besar, yang terbuat dari emas, dan didirikan di Dura. Dura tempat yang agak tinggi, agar semua orang bisa melihatnya. Pasti ide raja itu dari mimpi yang pernah ia mimpikan itu. Benar sekali. Hanya saja patung ini agak berbeda dengan patung seperti yang ia mimpikan. Apa yang beda? Karena patung yang dibuat raja ini terbuat seluruhnya dari emas. Patung yang dalam mimpi raja itu terbuat dari emas, perak, tembaga, dan besi dan tanah liat. Ya, benar sekali. Nah, setelah patung yang besar itu yang terbuat dari emas selesai dibuat, ternyata patung itu sangat besar dan tinggi, lebih tinggi dari manusia. Saatnya tiba di mana patung itu akan ditabiskan. Raja menyuruh mengumpulkan seluruh wakil rakyat, para penguasa dan para bupati, para hakim, dan seluruh kepala daerah untuk menghadiri upacara pentabisan tersebut. Lalu, Raja meminta agar pemain musik seperti trompet, rebana, suling, dan seluruh alat musik dibunyikan oleh pemain-pemain itu. Maka semua yang hadir harus tunduk menyembah kepada patung tersebut. Waduh, wah, gawat dong. Kok patung disembah? Nah, memang tak boleh ya. Nah, pada waktu itu Daniel tidak ada di tempat. Hanya ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu yakin Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Sayang sekali kan kita harus menyembah Tuhan, bukan patung. Itu berarti ketiga pemuda ini dalam bahaya dong. Benar sekali. Raja memberi pengumuman. Siapa yang tidak menyembah kepada patung yang ia buat akan dimasukkan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Ketiga pemuda itu mau dibakar. Kosong dong ketiga pemuda itu. Ya, tunggu dulu. Cerita Tante belum selesai. Mau dengar nggak lanjutannya? Mau. Nah, waktu bunyi-bunyian dari alat-alat musik dibunyikan, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri. Tidak mau menyembah kepada patung itu. Jadi, ada yang melapor kepada raja. Raja, ada 3 pemuda yang tidak mau menyembah kepada patung itu. Ketiga pemuda itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasti raja marah deh. Tentu saja raja marah karena mereka tidak mau mengikuti perintah raja. Benar sekali. Raja sangat-sangat marah. Jadi raja memanggil ketiga pemuda itu untuk menghadap raja. Lalu raja bertanya,
Kenapa kalian tidak mau tunduk menyembah kepada patung yang saya buat itu? Saya akan memberikan kesempatan lagi agar waktu alat-alat musik dibunyikan, kalian bertiga harus tunduk menyembah kepada patung itu. Kalau tidak, maka kalian bertiga akan dimasukkan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Dan siapa yang bisa melepaskan kalian? Ketiga pemuda itu menjawab raja, "Ya tuanku raja, kami yakin Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur api itu. Tapi kalau tidak, maka kami tetap tidak akan sujud menyembah kepada patung yang tuanku buat itu." Benar-benar ketiga pemuda ini berani sekali. Ya, mereka tidak takut mati sama sekali. Luar biasa ya. Mereka tetap setia kepada Tuhan yang mereka sembah. Ya, mereka tetap setia kepada Tuhan yang mereka sembah. Nah, mendengar jawaban dari ketiga pemuda itu, raja tambah marah. Lalu raja memerintahkan agar dapur api itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Waduh, gawat. Lalu bagaimana dengan ketiga pemuda itu? Nah, raja suruh agar ketiga pemuda itu diikat. Lalu dimasukkan ke dalam dapur api yang nyalanya sudah dibuat 7 kali lebih panas. Nah, orang-orang yang memasukkan ketiga pemuda itu pada kena panas dari nyala api itu dan mereka terbakar. Sebaliknya, ketiga pemuda itu tidak terbakar apa-apa. Mereka bisa berjalan dengan bebas dalam dapur api itu. Dan waktu raja melihat ke dalam dapur api itu, raja terkejut. Raja terkejut kenapa? Ternyata ada 4 orang yang berada dalam dapur api itu. Dan orang keempat itu wajahnya seperti anak dewa. Ternyata Tuhan sendiri datang untuk bersama-sama dengan ketiga pemuda itu dalam dapur api itu, sehingga mereka tidak terbakar. Tali yang mengikat tubuh mereka terbakar, tapi ketiga pemuda itu tidak terbakar apa-apa. Mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas dalam dapur api itu. Bahkan rambut mereka juga tidak terbakar. Dan herannya, bau kebakaran tidak ada pada baju dan tubuh mereka. Ini baru luar biasa sekali. Tuhan khusus datang untuk menolong mereka supaya mereka bisa berjalan-jalan dalam api. Tuhan yang disembah oleh ketiga pemuda ini luar biasa sekali ya. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik harus tahu, kalau Tuhan yang disembah ketiga pemuda ini adalah Tuhan yang sama yang kita juga sembah. Jadi, apapun pengalaman yang adik-adik alami, adik-adik harus meminta dari Tuhan untuk menolong adik-adik. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini, ketiga pemuda ini walaupun diuji dengan begitu hebat, mereka tetap setia kepada Tuhan yang mereka sembah. Walaupun harus dimasukkan ke dalam dapur api, mereka tidak menyerah. Mereka tetap percaya dan setia mengikut Tuhan. Adik-adik pun harus setia mengikut Tuhan ya. Ya. Tuhan menghargai kesetiaan ketiga pemuda ini. Dan Tuhan sendiri datang untuk menolong ketiga pemuda ini dari panasnya api, dari dapur api yang dinyalakan atau dipanaskan sampai 7 kali itu. Jadi sebagai anak Tuhan, zaman now, zaman sekarang, adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan ya. Walaupun di sekeliling adik-adik banyak yang mendewakan sesuatu, seperti artis, aktor, game, online, benda-benda tertentu. Nah, adik-adik tidak boleh ikut menyembah kepada hal-hal itu. Kita hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, ya. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Minggu lalu kita sudah menghafal Roma 12 ayat 2a dan b.
Dan sekarang kita akan menghafal Roma 12 ayat 2 bagian C. Tetapi kita akan mengulang dulu ayat 2A dan B. Sekarang sama-sama kita ulangi Roma 12 ayat 2A dan B. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2A dan B. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, bagian C kita akan baca bersama-sama. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, coba sekarang dari 2A, 2B, dan 2C. Oke? 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2A, B, dan C. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, masih bisa hafal nggak ya kira-kira? Bisa, Mak. Bisa, coba. Roma 12 ayat 2A, B, dan C. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Apa yang baik Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, cukup panjang, tapi minggu depan sudah bisa hafal semua dengan lebih baik lagi ya. Oke, kalau Andrew bisa? Bisa, Mak. Oke. Roma 12 ayat 2A, B, dan C. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, 100 untuk Andrew dan 100 untuk Brandon. Nah, minggu depan kita masih mendengar cerita tentang Daniel, dan Tante harap adik-adik juga semua sudah bisa menghafal Roma 12 ayat 2 seluruhnya, ya. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini tentang ketiga pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia percaya kepada Tuhan, tetap setia untuk menyembah kepada Tuhan. Walaupun mereka harus mengalami begitu banyak tantangan, tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga agar kami juga akan setia mengikut Tuhan. Apapun halangan, rintangan yang kami hadapi, kami tetap mau setia mengikut Tuhan, setia percaya kepada Tuhan, dan setia menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami semua adik-adik yang sedang menyaksikan acara ini, biarlah kami selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang keren banget kan, Kriwil? Iya Kak Vita. Ayo, Kriwil belajar apa? Iya, Kriwil mau jadi anak Tuhan yang setia. Dan ada dannya Kak. Apa tuh? Menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Oh, Gak kenapa ya? boleh ke yang lain, ke berhala, ke patung-patung, gak boleh. Oh iya benar. Aduh, Kriwil pinter banget. Wah, adik-adik juga dapat pelajaran penting ya dari firman Tuhan. Iya kan? Iya dong Kak, pasti itu. Kak Vita, kita Iya. mau kerjakan aktivitas. Oh iya, betul. Yuk sama-sama kerjakan aktivitas.
Bisa dong Kak, pasti bisa. Gampang, ya kan? Ya, jangan lupa dikirim ke Sekolah Minggu Di udara. Nah, ada pengumuman nih adik-adik sebelum menutup ibadah kita. Jadi mulai bulan Februari kita akan ada apa lagi, Kriwil? Stiker reward. Stiker reward. Jadi adik-adik kumpulkan terus stiker rewardnya sebanyak-banyaknya ya. Yang Nanti supaya adik-adik bisa tukar dengan hadiah yang banyak. Ya, Oke adik-adik harus terus rajin sekolah minggunya ya. Siap Kak Vita. Ibadah kita sudah Sudah selesai selesai. Kriwil. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.